Champions League, baby, damn. Leg 2 Champions League hari nanti malam bro. Kita take hari Senin. Berarti nanti malam kita akan menyaksikan Inter Milan versus Barcelona. Kata siapa? Barcelona. Kata siapa? Kata Agil. Gue dejavu. Dejavu apa? Nggak tahu. Terus dejavu pernah kayak mirip banget. Ya kan emang waktu itu take juga begini. Kita semifinal tahun lalu ya? Kenapa kok Minggu lalu. Enggak, tahun lalu kalau nggak salah kita preview. Enggak, review kemarin habis match Inter Barca. Belum. Okay. Ya udah, pokoknya hari ini kita akan membahas pertandingan-pertandingan di Eropa. Ada Champions League, ada Europa League, ada juga Conference League. Jadi sebelum kita mulai, Karim, subscribe. Enggak, bumper dulu. Oh iya, lupa. Bumper Gil. Oke, sebelum kita mulai perbincangan Eropa ini, kita mendingan ajak dulu kawan-kawan kita para Gromboys untuk subscribe. Kalian kalau nonton gak subscribe itu kurang afdol. Cuma tinggal klik ke subscribe. Kita udah 150k lebih, mau menuju ke 1 juta. Kalau sampai lebaran haji 1 juta, semua di sini botak. Kalau kecuali yang merabat nih cangkok. Dan juga follow semua akun Instagramnya, akun sosial medianya Grombol, Instagramnya, TikToknya, Telegram grup kita udah 5.000 lebih, hampir ke 6.000. Dan juga yang mau dengerin di mobil, di kereta, di pesawat, naik kuda di Bandung, bisa dengerin Spotify-nya. Sini juga ada gue Arsenal Volks, Karim Nasar, ada Mat Naida dan Dul Alatas. Kita langsung aja ke pertama, kehidangan pembuka. Ada klub yang kemarin buka scroll lagi. Ada klub yang kemarin membantai-bantai. Siapa? Away ke kandangnya Athletic Bilbao. Athletic Club. Ya, yang semua menganggapnya mungkin ini game sulit ya, harusnya mungkin ya minimalnya. Stadiumnya yang serem juga. Serem juga, dan itu finalnya juga di situ. Apa namanya? Ames Stadium apa? Ames Stadium. Kok Ames? Udah lawan Spurs ya. Ya, dan bisa menang 3-0. Dan menurut gua convincing juga menangnya, terutama setelah after red card itu United benar-benar mendominasi. Dan ya, harusnya babak kedua bisa lebih ya. Kalau misalkan klinis tuh bisa 5-6, 7-0 menurut gue. Rim, lawan Bilbao di kandang di Old Trafford gimana? Ya, gua nggak sabar ketemu Spurs di final. Menurut gua it will be an exciting match. Premier League yang satu peringkat berapa? Emang yakin gak ada remontada? Ya, the game's done. The game's done. The game's is not even close. Oh ya, udah gak ada potensi nih. Udah gak ada potensi. Gue mau ngomong ke orang-orang yang bilang kita pasti kalah sama Athletic Bilbao. Udah. Gue gak setuju sama lu, Rim. Menurut gue kalau 11v11 it's not done. Mungkin MU lolos tapi nggak segampang itu. Tapi tabiatnya MU not done sih jujur. Tahu tabiatnya MU not done. Ya pasti. Cuman maksudnya lu nonton nggak kemarin lawan siapa? Comeback? Brentford. 4-1 ke 4-3. Oh, Lyon. Greatest comeback of all. Lawan Brentford yang gagal comeback kemarin. Have you watched that? Asik. Damn. 115 42. 120 54. 190? Enggak kemarin. Oh, iya. Cuman udah. Ini 3-0. Ini kita ngomongin suatu hal yang mustahil. Stupendous. Iya, sebutannya stupendous. Itu Harry Potter ya? Enggak lah. Gue gak bisa analisa gamenya sangat jauh di gamenya, karena menurut gue 30 menit awal Atletico Bilbao dominate the game menurut gue. Iya. Chance after chance. Ya menurut gue kalau emang 11 lawan 11 gue bisa bilang pasti menang Atletik. Dan kenapa menurut gue lebih agak menjijikan lagi personally buat gue, karena menurut gue itu harusnya gak merah. Di momen semifinal leg 1 di babak pertama setinggi itu at stake, cuman begini doang. Kartu merah apa? Gak ada peringatan, gitu, gak ada apa. Jadi begini, gue kasih tau kalian semua. Gue adalah tipe orang kalau kita tiba-tiba dibantu wasit, gue seneng. Dan memang layak. Dan gue mengumbar kalau misalnya kita dibantu wasit. Wasit harus berpihak sama MU. Itu dia. Harus. Jadi kalian mengakui bahwa harsh itu keputusan yang agak apa ya? Keadilan di walaupun emang ada kontak, cuman ya nggak harusnya merah. Karena kalau kita revert balik lawan Lyon itu Tolisso no red card. Oh iya. Lawan Sociedad juga ada merahnya.
Jadi emang merah red after red after red. Apa culun? Nggak. MU kebanyakan merah akhir-akhir ini. Iya, jujur aja. Ya, cuman Anda jangan lupa, kita balasnya di Premier League. Di Premier League kita juga gampang merah. Jadi kita sama. Iya. Dan Sama. bagaimana tahun lalu kita geser Chelsea nggak jadi Europa League, tahun ini akan sama. Kita geser Chelsea nggak jadi Nggak ada. Champions Nah, League. Nggak bisa mungkin. Chelsea sekali menang lagi, Pak. Sekali lagi Champions Champions League. League. Kan kemarin menang Liverpool, Pak. Kan Liverpoolnya Iya, ngelihat tetap aja. nguap. Banyak yang nguap. Iya, mereka butuh sekali menang doang, Van Pak. Dijk nguap. Butuh sekali menang. Iya, lawan Newcastle menang dia udah Oh, lawan Newcastle. Newcastle, bro. dia butuh sekali menang dari 3 match. 3 minggu. Iya. Siapa? Newcastle, Arsenal, siapa lagi? Loncat. Iya, jangan Ya, loncat, nggak jangan usah loncat. aja, kita mau loncat sih. Anyway, belum berarti pede yakin. Iya, menurut gua Yakin? menurut gua dari sekarang udah harus diukir, kasih tahu ke orang-orang kalau misalnya kita bakal menang Europa League. Gue confidence juga. Gue confidence kita juara Europa League, insyaallah. Soalnya kenapa gua confidence? Spurs juga banyak cedera. Madison, Solanke, Insyaallah. Son balik gak? Insya Allah cedera. Enggak, insyaallah Son, juara. Bergval. Jadi menurut gua ini udah Dan udah MU-nya amatnya balik. Damn. Gua enggak tahu amat siapa. Satu-satunya orang yang di atas Lamine Yamal. Messi. The only, Diallo sama Yamal ya udah Diallo lah. Ahmad Diallo. Udah. Dan Guys, bercanda kalau ya, menurut guys. gue pribadi sih Atletico Bilbao bakal menang tapi MU yang lolos. Mungkin Nggak. menang 2-1, Iya, itu make 1-0, sense. 2-0. 2-0 tapi MU yang lolos karena Menurut gue 3 terlalu banyak. Ini match seri. Ini match bakal seri. Kita tetap nggak mau mencoreng kalau kita unbeaten di Eropa. Udah nggak usah bodoh. Yuk, Yes. Bodoh Glim Ih, lawan Spurs. Pinter banget. Gua pas denger lo ngomong bodoh gua kayak pinter nih orang. Kemarin juga Spurs berapa detik Brennan Johnson langsung golin Yes, 3-1. pastilah. Sekarang tinggal away ke Norway. Iya. Ya, harusnya 3-1 mudah ya. ya. Harusnya Agak mudah. nggak menarik ya nonton. Nggak menarik juga. Spurs. Tapi Spurs banyak cedera. Ya ada kemungkinan. Ya, ya. Kalau sampai Spurs kalah menurut gua bodoh sih. Iya, Bodoh lawannya Glim. bodoh. Lawannya bodoh. Dan All England final di UEL Di tenis. Eropa bisa terjadi. Terakhir 2019. Ambil siapa? Chelsea lawan City. Liverpool. Chelsea City. Arsenal di Arsenal. UEL, di Habis itu, UCL, Liverpool, Spurs. Yes. Setelah itu kan masih ada lagi Chelsea City final Champions League. Eropanya. Oh, Eropa ya, sorry Eropanya. Iya. Ali Kemondres Kemondres telepon menelpon dia. tadi ya, Iya. mengganggu sekali Anda. Dan udah kali UEL gitu aja kali ya. Capek. Ya bahas UEL Iya ya. udah tahu siapa yang menang kita capek lah. Kita langsung ke ini aja, ke tipis-tipis lagi deh, Conference League deh. Sebelum Champions League, main course belakangan dong, main course belakangan. Ada Fiorentina melawan Real Betis. Iya. Kemarin Fiorentina Real Betis menang ya. Antoni itu kan. Nyetak gol. Nyetak gol Antoni, De Gea pun sampai terkaget-kaget. Saya latihan sama Antoni tapi tidak pernah melihat Antoni melakukan hal seperti itu. Terus dia bilang ya mungkin dengan confidence akhirnya dia bisa di formnya sekarang. Mudah-mudahan return dengan baik. Tapi Fiorentina main di kandang. Kita tahu season ini di Serie A performanya kurang ya Fiorentina. Bagus, cuman akhir-akhir Akhir-akhir ini ini agak lagi kurang. drop. Lagi Fiorentina lagi drop. Gimana lawan Real Betis? Apakah menurut gue Batistuta bakal perform banget sih. Sama Pablo Aimar. Pablo Aimar? Jangan lupa Biabiani ya. Ada Clarence Sidor. Iya, insyaallah they will make it in the second leg. Dan menurut gue Joaquin, legenda Real Betis akan bangkit dari pensiunnya dan hadir. Squad Betis sih sebenarnya nggak asing juga. Ada Fornal dulu mantan Spurs, ada Batra, Fornal Spurs West Ham. West Ham, terus Aimar ada kapan di Fiorentina? Anthony, Cardoso ini gue sering dengar tapi pasti pernah dengar kan? Cardoso ya. Sering dengar kan? Ya kalau ngomong Fiorentina, ada Gosens, ada Gila Gosens. ya pasti. Tahu gue Fiorentina De Gea. tahun lalu dia bawain pemain-pemain yang kayak lumayan terkenal, kayak Moiskin, Iya. De Gea. Ada Moiskin, ada Zaniolo di Fiorentina. Zaniolo, Gosens yang Ya, kayak agak fall off pemainnya agak kurlep tapi dikenal tuh. Iya. Dan si Betis juga ada legend kita dong. Anthony. Si Fashion Master Iya, Bellerin. Hector Bellerin. Gue demen banget. Lo guys harus nonton podcast Hector Bellerin sama Gary Lineker. Itu mandem banget tuh suaranya. Mendem. Dan dia free Palestine banget anaknya juga. Hector Bellerin itu dia lebih dari main bola, punya kecerdasan, dia mah keren parah tuh orang. Coba nonton podcastnya Iya. guys. Jadi kemarin Nonton Fiorentina- kita dulu Itu podcast orang kita pintar. dulu guys. Betis menang 2-1. It's done atau
Belum. Kalau kita tahu Fiorentina yang poin plusnya adalah defense-nya guys. Apalagi ada satu orang yang menurut gua nge-carry defense-nya, David De La Hoya menurut gua. David De Gea ya menurut gua ini up for grabs lah masih. Juga dan kit home-nya tuh bagus banget. Kok daging ya podcast kali ini. Gitu. Karena Terus? Fiorentina akhir-akhir ini Ini cuma nonton bagus orang nih. taruhan doang, Basya. Ya terus Mau gimana? di-review. Ada talking points harus dibahas. iya, oke, Kita oke. harus menyenangkan fans Fiorentina dan Real Betis dong. Di sini ada. Kita supply bahan ke mereka. Cuma menurut gue ini skor nggak bakal tipis. Oh iya. Serius dong. Ayo dong. Ayo bener. Udah ya, berarti pokoknya it's even game. Pokoknya game yang maksudnya masih 50-50 tapi lebih favor ke Real Betis Gue karena pengen form. Real Betis final, so gue pengen lihat Anthony lawan Gua juga Chelsea. pengen. Jadi Iya, finalnya seru. Oh seru parah sih Betis sama Iya, dan Ya, kalau either way seru lah finalnya menurut gue. seru dan ngomongin satu bagan selanjutnya ada Chelsea yang kemarin ngebantai Jurgen Klopp, susah banget namanya, Jurgarden. Kemarin menang 4-1, sangat convincing walaupun kemarin tuh sebenarnya ya cukup pakai Full squad. enggak second squad juga Mas memang. lumayan. Yang main Cole Palmer, Nico main. George, Enzo. Desbury Hall, Madueke, Sancho, Rhys James, Nico bukan Enzo. main. lawan Jurgarden kemarin main. Iya. Bruno Madueke Cucurella, Badiashile Iya main. lumayan first squad, nggak kayak awal-awal dia di Conference League. Iya, lumayan. Badiashile ada juga di situ. Iya ada Salah satu ada favorit saya. Rabioyo, Acampong. Dengan kondisi kemarin first leg aja mereka main rotasi begini kan. Apalagi second leg udah secure main di kandang 4-1 dan mereka masih ngejar juga harus menang lawan Newcastle untuk nge-confirm spotnya di Champions League, di Premier League. Rotasi lagi berarti kan? Ya kemungkinan besar kemungkinan besar yang bakal main di Chelsea bakal second teamnya. Cuma udah menang 4-1. Dia bakal nyantai banget. Cuman nggak mungkin second team lah. iya pasti second team. Lo buat apa beli pemain 967 di transfer window 3 transfer window terakhir? Kalau misalnya lo nggak bisa naruh second team lo di Pede tim dengan- yang udah punya agregat 3, menurut gue itu bahlul kalau kayak begini. Nggak fully second, nggak tahu deh. Dengan lo kunci lo ke UCL masih belum jelas. Lo masih ketemu The Mighty Newcastle. Jadi mendingan maksud ke Ari, mendingan fokusnya di Premier Premier League. League, di di minggu Premier League depan. dan kondisi di Conference League lo taruh aja di cadangan Enzo, Madueke, Kalau mentok-mentok sama naik. Neto. Pasang Itu gitu. 3 aja. Kalau misalnya mentok, kok 4-0 nih, mainin mereka gitu. Kalau 4-0 berapa? Iya, nggak Dan boleh kayak begitu. dan mungkin Lavia yang kemarin main lawan lawan Liverpool kan ini udah mulai fit lagi, bisa juga sih dimainin untuk game time ya. Jangan, Nggak, tetap taruh di Newcastle. Tetap taruh Newcastle. Tetap taruh di Newcastle. Perlu game juga loh. Tapi harus lu pikir, Lavia ini injury prone. Ya main aja 60 menit. Yang menurut gua harus dimainin itu adalah Jadon Sancho. Emang main kemarin juga main. Oh, kemarin juga main. Kemarin juga main. Iya, menurut gua dia harus dimainin karena apa? Di Premier League nggak guna ya nggak sih? Sayang kalau misalnya lo pakai Pedro Neto di situ itu sayang. Iya. Menurut gua. Jadi ya gua ngerasa ini udah nggak usah kita omongin. Jadi Ya menurut gue kalau gue ngelihat lawannya yang with all due respect banyak yang belum tahu, maksudnya dibanding sama bagan sebelahnya kayaknya lebih berat. Maksud gue kayaknya udah aman untuk Chelsea untuk bisa relax, fokus ke Premier League, main dengan tenang, dengan solid, ambil tiket ke final dan fokus ke final di lain hari gitu setelah lawan Newcastle besok ya di weekend. Ingat ya, di ini Premier lawan League. Chelsea lawan Newcastle, lawan Arsenal. Kalau nggak salah satu lagi Ya bukan Arsenal. MU, Bukan Chelsea, MU. MU dan kalau nggak salah Forest atau Nottingham Forest ya. tiga ini ngawur. Iya, maksud gue It's not an malah easy game at all, malah bro. menebalkan yang tadi gue bilang. Iya, jadi jangan Chelsea Ambil jangan di tiket atas ke angin. final, ambil tuh yang udah setengah jadi itu perinannya. Fokus ke IPL gitu aja sih menurut gue. Itu dia. Jadi seharusnya ini jadi easy game buat Chelsea Very, juga very easy game. dan kesempatan juga untuk memainkan pemain-pemain muda lagi, rotasi pemain-pemain tim B yang jarang main jadi starter juga bisa starting. Tarik Tadi George. George, Acampong, terus mungkin Desbury Hall juga bisa main lagi. Terus siapa tuh yang KDH. Yang- backnya mereka, Iya Acampong. yang midfieldnya mereka? Gua lupa. Midfieldnya siapa si Desbury Hall, bisa siapa lagi? Bukan ada lagi midfieldnya mereka tuh. Yang mana? Bentukannya gimana? Amaugo. Amogu. Kayak nama Amogu biskuit tapi ya. kayaknya ini Amogu. enggak ya. Kenapa biskuit? Kemarin aja nggak masuk tuh. Kemarin aja yang masuk malah Air Walsh. Siapa itu? Air Walsh. Walsh. Walsh, itu dia ininya Sandy Walsh.
bocah 16 tahun malah bukan si Amugu malah si Walsh. Amogo tapi di akademinya salah satu threat terbesar. Dia sempat ada Gak apa-apa. Bukan akademi. Kalau Karim nanti di Wikipedianya dirubah aja sesuai yang Karim. Yang gue penasaran sebenarnya, ini kan kita ngelihat banyak promosi pemain akademi Chelsea kan, sering lah di tahun ini dari awal dari George yang mungkin salah satu terbaik produk akademi di tahun ini sampai ke yang kecil lebih baru-baru ini. Yang pertanyaan gue adalah kenapa yang katanya di gadang-gadang jadi Messi-nya future ini siapa yang rambutnya kayak Messi tuh? Siapa sih aku lupa lagi, Isi Rabach. Ibrahim Rabach belum naik kasta kebentur umur kompetisi kali. gitu. Soalnya 15 tahun minimal dia harusnya bisa main di U21. Soalnya kalau kita berkaca kayak Lamine Yamal, Kubarsi atau kalau di Arsenal Max Dauman udah main di under 18. Udah latihan sama senior, udah main di U21. Nah, di itu MU gue penasaran mungkin fans Chidobe. Chelsea Chidobe juga. Mungkin fans Chelsea tahu kenapa nih si Rabach nggak main di kasta lebih tinggi. Setahu gue dia masih main di U18. Betul. Soalnya emang dia segila itu statistiknya 60 assist, 40 gol. Kita tahu statistiknya dari Paul dikit-dikit di ngesen ya, ngirim statistiknya statistik di pemain. Padahal kita nggak tahu dia siapa kan kebetulan. Nah, kita kepo. Kok sekaliber ini di U21 pun nggak bisa main? Karena Amir Ibrahimov, Chidobe Martin itu semua main, Mat. Itu semua main. Chidobe Martin top sih, itu benar-benar kebanggaan MU banget itu. Tahun depan. Mungkin kebanggaan MU tuh Chidobe. Menurut gua mungkin Chelsea pelan-pelan ya, dia nggak mau keburu-buru. Jadi biar dia enjoy nyetak gol sebanyak-banyaknya di under 18 apa under 15 lah. Di under 18 berarti ya. Di under 18 dia mungkin step by step aja. Mungkin habis setelah ini menurut gua ya, kalau dengan dia bisa naik dengan loncatan yang cepat, step by stepnya adalah cepet nih U18, U21. Cuman dia di pelan-pelan aja menurut gue naiknya. Beda sama yang lain. Oke, kayaknya dari Conference League itu aja. Berarti kita expect final Real Betis Chelsea. Prediksi kita ya Real Betis lawan Chelsea. Seru sih itu. Anthony melawan Mudryk. Aduh sayang Mudryk coba nggak doping tuh. Itu bisa jadi bahan marketing tuh. Anthony versus Mudryk. Seru sih. The good final. It's good final. Clash of good. Kita langsung aja ke main course. Yaitu Champions League baby. Champions League. Inter Barcelona dulu karena main duluan di hari nanti malam setelah ini up 3-3 di leg pertama. Itu what a match yang sangat gila banget 3-3 dan kita mungkin nggak ada yang expect ya match itu bakal 3-3. Tapi ada beberapa pemain yang kemungkinan absen, contoh dari sisi Internya Bisek kemungkinan absen tapi Pavard udah bisa kembali ya. Banyak yang krusial sih pergantian pemain nih. Lanjutin Basya. Terus ngomongin Barcelona, Lewandowski udah bisa masuk bench untuk match besok. Jadi ya kalau misalnya lolos ke final hampir pasti bisa. Kunde, Ter Stegen juga udah balik. Kemarin main tuh di lawan Celta Vigo, tapi si Hansi Flick bilang akan tetap mainin Chesney katanya. Iya. Terus si Balde paling penting menurut Balde gua. absen ya. Penting. Balde Absen. kemungkinan besar akan absen. Itu paling kehilangan terbesar menurut Itu kehilangan terbesar yang sekarang juga spotnya dimainkan oleh si Gerard Martin atau Inigo kan. Atau Kemarin babak 1 dia yang main kalau nggak salah Gerard Martin, babak 2 Inigo. Iya. Jadi emang karena padatnya schedule dan banyak yang cedera dan emang pasti bakal ada rotasi dari kedua tim ini, terutama di pemain-pemain yang absen kemarin. Kita juga nggak tahu apakah si Kunde, si Inter akan tetap mainin Martin, Lautaro dan Thuram lagi. Lautaro kabarnya 50-50. 50-50 juga kan. Tapi semakin hari makin tinggi chance-nya dia main. Nah, terus ngomongin siapa tadi Kunde juga kayaknya 50-50 juga. Juga 50-50 juga. Nah, ini sisi kanan juga perlu diisi berarti dari Barcelona. Ngelihat jalannya besok sebenarnya yang punya urgensi, menurut gue yang punya advantage pasti Inter karena main di kandang. Tapi pasti kan Barca akan main menyerang lagi sama kayak leg pertama dong. Dan gak dimungkinin Barca minggu ini pun ada klasiko kan buat mereka. Iya. Dia juga masih harus ngejar di liganya. Inter pun sama. Iya, cuma set for a treble ya. Inter udah enggak. Serie A masih, cuman treble udah enggak. Kemarin kalah sama Milan. Ya jadi ini bukannya sebelum Milan podcast. Kalau ngelihat skemanya main besok, sebenarnya nggak akan ada jauh perbedaan dari leg pertama. Gue ngeliat ya, ujung-ujungnya gimana Inter secara vertikal direct nyerangnya bagus, gimana Inter sangat mengandalkan kelebaran dari wingbacknya.
terus ada pemain-pemain yang masuk ke depan. Sedangkan Barcelona harus kembali lagi mengadakan sistem yang memang pressingnya bagus pertama, tapi dua key player Pedri dan Lamine Yamal yang mengacak-ngacak, dan di ujungnya ada si Rafinha Tapi gini, yang kalau- sangat klinis. Kalau menurut gue dengan Balde dan Konde itu nggak hadir, Hector Ford, Garcia, Martinez nggak bisa stop Dumfries sama Di Marco itu. Hector Ford main. Kemarin langsung enggak, Vigo. Maksud pas gue Celta siapapun Vigo. yang gantiin Konde sama Balde ini nggak bisa ngelawan Di Marco sama siapa? Dumfries. Dan itu kan Dumfries. kelihatan. Apalagi Lautaro balik, abis itu siapa tadi? Tadi Pavard Pavard. balik, terus Inter ini kan basically 0-0 di second leg. Barcelona berat menurut gue, agak berat. Bisa punya potensi Dikalahin. ya. Ya, kenapa gue mau tebelin omongan fullback Barcelona, dan kenapa gue bilang kehilangannya Balde adalah kehilangan terbesar di Barca. So kita bisa ngelihat bagaimana setupnya Inter dan Barca di babak 2 berubah di saat Gerard Martin ditukar sama Inigo. Di saat Gerard Martin yang mainnya lumayan tinggi ditukar sama Inigo benar-benar kesusahan banget jaga Dumfries. Makanya sering attack dari kanan. Dumfries penetrate running behind, make runs dari kanan, yang menurut gua tergantung sama keputusannya Hansi Flick di leg kedua, ini bakal jadi suatu tanda serangan untuk Inter juga gitu. Jadi fullback itu sangat penting menurut gua. Sorry tadi mau ngomong apa? Lanjut. Fullback penting tuh. Iya, tapi ya kembali lagi menurut gua game ini bakal menjadi game antara kekuatan yang tidak terbendung dari attack-nya Barcelona sama lawan fluiditas dan permainan kombinasi setup defense-nya Inter. Kita tahu fluidity dan combination-nya Inter itu gila, apalagi 3 back belakang itu yang movement yang ngawur, kombinasinya ngawur, dibantu dengan tengahnya yang main triangle gila, sama di depan ada satu number 9, ada satu link up player, ada runner di Marcus Thuram, ada link up player di Lautaro Martinez. Kanan kiri ada sayap benar-benar fullback yang naik turun. Nah itu bisa dijaga nggak dengan kehilangannya Koundé, kehilangannya Balde. Jadi menurut gua belum lagi Inter bakal prepare for Lamine Yamal abis first leg lebih. mungkin ngelakuin apa yang dilakuin di babak 2 kemarin. Iya menurut gua, tapi menurut gua nggak ada kayak perlakuan yang spesial apa gimana ya. Mungkin benar babak yang di babak kedua akan dilakukan gimana caranya lu melimitasi bolanya ke Lamine Yamal, karena emang the only way to stop the magic is prevent the ball from him gitu. Karena nggak bisa lu mau cover 2-3 orang nih, orang bisa ngelewatin 2-3 orang. Ujung-ujungnya malah terjadi eliminasi press, ujung-ujungnya mereka menang orang, bisa kombinasi gol. Jadi gimana caranya melimit bola itu ke Lamine Yamal gitu. Tapi satu sisi kirinya Rafinha juga berbahaya. Jadi emang Inter masternya di organize inilah. Jadi gue yakin mereka udah sangat prepare. Tinggal gimana menurut gue Barcelona harus punya mentality yang fokus di game ini, lupakan duel Clasico. Dia 4 poin masih terpisah antara Barca Madrid. Sekalipun dia kalah lawan Madrid, dia nyapu bersih sisanya. Dia masih ada advance satu poin. Advance juara gitu. Nah ini decisive banget karena Decisive ini gitu. Minggu yang sangat decisive untuk Barcelona. Karena yang menang ini kemungkinan juara kan menurut gue. Jadi dan juga kalau kita lihat leg pertama, Inter ada lucknya juga di 2 gol yang agak random. Nah Barcelona harus mitigasi juga itu. Inter nggak luck menurut gua. Kesalahan dia dan surprise elemen dari Inter yang menurut gue agak luck. Ya bukan very early at Thuram dengan bagusnya early early in the game. 2-0 gol early. Terus golnya Dumfries juga enggak, itu random golnya Dumfries. Bukan luck. Dia enggak luck maksud gue. Nah, itu Barcelona mitigasi aja karena kita lihat leg pertama Barcelona itu dominate the game melawan kecanggihan Inter. Jadi Barcelona still have a chance, a big chance of course. Ya, tapi menurut gue dari sisi tipe game besok bakal sama, budaya running off dan on the ball-nya Inter bakal kita ngelihat lagi. Sebenarnya Inter tadi gue ngobrol juga sama Karim Offset. Inter adalah apa yang MU harap dia akan menjadi gitu, mereka akan menjadi. Betul. Budaya yang ditanamkan sama Amorim.
gue pengen pemain gue kayak animals, lari, gue nggak salah dia ngomong animal atau apalah, lari off the ball, on the ball, itu yang ada di Inter gitu. Dan Barca dengan urgency, dengan intensitas pengen golin, ini bakal gila lagi nih menurut gue permainannya. Walaupun agak beda ya. Yang intensitasnya bakal menurut gue peak juga intensitas bermainnya. Terus gue belum ngomong kayak gitu. Iya. Nah, kan jadi gak bisa ngomong beneran. Nah kalau misalnya gue ngeliat match ini sih aslinya, gue gak tahu kenapa menurut gue Inter menang. Menurut gue Gue gak setuju. pulang boleh. Anda boleh keluar. Gue ngerasa lo lihat perbedaannya babak pertama dan babak kedua kemarin adalah Inter dengan waktu 15 menit aja langsung paham Barcelona mainnya kayak gimana, langsung ngerti cara ngestopnya kayak gimana. Lo bayangin kalau misalnya dia punya beberapa hari untuk menganalisa permainan Barca beneran kayak gimana. Fair-fairan, Barca 2 leg akan bermain dengan tempo yang sama. Itu mungkin bisa dibilang jelek, bisa dibilang enggak. Ya jeleknya, bagusnya adalah berarti pemainnya tetap lari-lari terus-terusan. Cuman jeleknya adalah lama-lama lawan akan baca pergerakan lo, permainannya seperti apa. Dan lo kalau ngomongin ini kelasnya Inzaghi kan reaktif banget kan. Reaktif di saat di match. Ini mana menurut gue Hansi Flick kapabilitasnya, ini gue agak ngeri ngomongnya, cuman maksudnya ya ini kan prediksi menurut gue, opini ya nggak sih, opini gue ngerasa di leg kedua kita akan melihat Inter beneran permainannya gimana. Ini kalau gue kasih contoh Mate, kalau misalnya Udah ada papan taktik macam-macam. ya kalau misalnya kita pakai Udah. kita pakai papan taktik ya. Ini yang buat Spotify yang audio nggak bisa ngeliat ya by the way, Oh harus iya, lihat visual. Ini menurut gue ini. Nggak, jangan kelamaan. Menurut gue kita bakal ngelihat banget. Kelihatan lagi ya. Kelihatan 3-2. Nih, ini di sini, ini Barca di sini. 3-2-5. Nggak usah Barca, Internya aja. 5-3-2. 3-5-2. Ya, let's see. 5-3-2. Satu sini dulu. Nah, ini kalau ada yang salah nomor-nomornya udah lah guys, nggak apa-apa ya. Menurut gua ini lo bakal ngelihat banget di mana yang ini bakal maju, yang ini bakal mundurnya, yang dari sini bakal di sini, yang ini bakal ngambil sini, yang ini lupa Dumfries. iya, ini bakal tetap di sininya. Betul di sini, tiba-tiba di sini. Di sini. Lo kalau ngelihat si Inzaghi nih guys ya. Lo kalau ngelihat si Inzaghi, dia walaupun dia mainnya direct, cuman triangle-nya tuh penting banget buat dia. Triangle dia di saat pemain megang bola, lo pasti perhatiin. Dia misalnya ada bola di sini nih. Ini pasti di sini ada orang, di sini ada orang. Ada bola di sini. Pasti di sini ada orang, di sini ada orang. Kenapa? Dia selalu menjaga segitiganya. Catenaccio. Iya, catenaccio banget, parah. Yang menurut gua dengan lo bermain seperti ini, menurut gua kita bakal ngelihat masterclass taktik. Ini harapan juga sih, karena gue pengen banget nontonin pertandingan kayak begitu kan. Menurut gua Barca nggak bisa ngelawan tim yang modelnya kayak begini. Nah, Kemarin kita nggak ngeletakkan. ya. Nah, kenapa gue pengen ngebelin juga apa yang lo imply atau apa maksud lo bahwa Inter nggak nunjukin permainan sebenarnya? Kenapa? Karena Inter udah alhamdulillah dapat 2-0 duluan di depan. Iya. Ya, dia reaktif, ya udah gue defense gitu. Beda dengan game yang masih 0-0, yang masih seri gitu. Sekarang 3-3 agregat. Menurut gue dia bakal main cara dia main gitu. Kemarin kita lihat Inter adalah Inter adaptif dengan situasi mereka udah leading the game. Betul. Menurut gue gitu. Dan menurut gue Barcelona Tapi Semagic-magicnya Lamine Yamal, lo nggak bisa sentris sama Lamine Yamal terus kayak kemarin. Gua kemarin sentris kok. Pak Pedri Lamine Yamal. Pertama kok leading the game menjadi liabilities. Kenapa leading? bukan nggak ada yang bilang liabilities. Dari perspektif Inter, ketika dia udah menang 2-0, kok menjadi pressure untuk adjust taktik? Lo emang adjust taktik Itu kayak, pertama. Jangan naif lah, Iya, jangan naif lah. Lo menghadapi ini tim yang bisa melakukan apa saja dalam keadaan apa saja at open space, dan kekuatan lo itu di compactnya defense lo. Simone Inzaghi kita tahu paling top di Eropa sekarang. Itu pertama. Yang kedua, yang ngomong Yamal sentris.
ketika dia lebih stand out dari pemain lain bukan berarti dia sentris. Bukan, Mat. Gue ngomongin stand out. Lo lihat distribusi bola semua apalagi di bawah satu ke Lamine Yamal. Iya, Gimana iya, bukan sentris? Mau nggak mau selalu berhasil. Ya, namanya Sukses sentris rate. It was necessary. Iya namanya IE secara teknis Yamal, arahnya ke bagaimana dia mulu. Inter menghadapi Yamal? Mau dikasih 2, mau dikasih 3. Ini orang dijadiin no position sama Hans Flick. Lo nggak punya posisi sekarang. Second leg. Lo mau main di tengah, di depan, di kursi penonton, terserah lo. Dia bakal apa namanya? Bakal bakal chaos Yamal. Yang paling krusial adalah kehilangannya Konde sama Balde. Nah, ini bisa dimitigasi sama lengahnya leg 1 Inter Milan 2 gol early di awal itu bisa dimitigasi. Jadi menurut gue kita akan menyaksikan second leg yang sama serunya sama leg pertama. Oh pasti seru. Ini Gua nggak bilang ini match bakal nggak seru. Tapi kenapa gue bilang sorry Rem? Kenapa semua tim di dunia di saat mereka 2-0, 3-0 pasti lebih defensif, Mat. Itu harus akui. Sebagus apa di Arsenal, mau Liverpool, City, apalagi levelnya lo semifinal lawan tim yang sehebat itu seperti Inter Milan. Jadi apakah ada perubahan yang gue bilang di 20 menit pertama? Pasti ada dong. Wajar. Encourage malah harus berubah. Mas gue itu maksudnya Karim adalah di leg 2 kita bisa ngelihat Inter bener-bener dalam situasi seri, di situasi di mana mereka harus menyerang, harus main cara mereka. Ya bakal kelihatan nih, gitu kan Rem? Iya menurut gue man to man-nya bisa man to man-nya kan Barcelona kan udah pasti man to man lah. Udah pasti man to man, Highland man to man, udah pasti maksudnya permainannya bakal pressingnya kayak begitu. Menurut gue ini bisa banget. Dan bunuh diri man to man ke Inter itu. Nah itu dia makanya. Gak bisa lo man to man ke Inter. Makanya kenapa gue sepede itu main Inter di leg pertama pun karena menurut gue resepnya untuk ngalahin Barcelona ada di Inter Milan. Gue ngerasa ada di Inzaghi menurut gue. Kalau gue sebenarnya ini ya, gue ada sedikit kayak Devil Advocate. Bukan Devil Advocate, maksudnya gue akan ngeliat dari perspektif apakah di Devil match Advocate? ini Hansi Flick justru bermain proaktif. Karena tadi kita tahu nggak ada Balde, nggak ada Konde. Dan kalau lu bermain proaktif, otomatis lu ngundang Inter untuk bermain counter lagi. Yang dimana dia counternya sangat cepat, vertikal, cepat, melebar, tak, tiba-tiba depan gawang gol. Dan depan gawang itu nggak mesti si Thuram atau Martinez, tiba-tiba di siapa aja di situ. Dan ada perbedaan klinis dan luck by the way. Iya, dan apakah saatnya mungkin si Hansi Flick ini bermain mungkin sedikit reaktif di awal untuk mungkin lihat gamenya dulu, nggak langsung dari awal, nggak langsung kan toh ini juga tanya 3 sama kan 0-0 gitu loh, ibaratnya 0-0 lah 3 sama. Ya lu reaktif dulu di awal, ngelihat how Inter play, habis itu justru lu balik, lu mainnya counter balik karena kita tahu kesulitan Inter season ini justru malah melawan tim-tim yang bermain low block. Dan Barcelona ini sangat struktural juga sangat rapi. Kalau dia bermain sedikit mid block agak reaktif, ngandelin Rafinha counter, Lamine Yamal counter. Menurut gue itu juga Dani Olmo misalkan, menurut gue juga satu approach yang bisa dilakukan. Meskipun gue yakin Hansi Flick nggak akan melakukan itu karena biasanya Hansi Flick orang Jerman ini dia sangat sangat bukan kaku ya, tapi gue percaya satu style ini gue akan main style ini gitu. Yeah. Cuman biasanya gue pengen sebenarnya maksud utamanya Amrabat ini adalah jangan underestimate X faktornya Barca. Oh iya. Sebagusnya Inter, ini ada beberapa komponen di squad Barca yang tidak bisa dijelaskan pakai sistem apapun, kehebatan apapun. Ini sudah faktor liar gitu. Nah, gue setuju sama dia. Menurut gue ini bakal menurut gue nggak bisa bilang Inter atau Barca menang karena gue nggak tahu Lamine Yamal dan Pedri dan Rafinha bakal ngapain di game kedua gitu. Eksplosivitas mereka udah buktiin 2 kali mereka kekalah dari skor trailing gitu, dari 2-0 ke 2-2 ke 3-2 ke 3-3, 2 kali dia bisa dengan segitu gampangnya nge-unlock 5 back-nya Inter yang sekuat itu, digempur bocor 3 gol. Ya kan? Dan golnya out of nowhere juga jadi Rafinha dari luar kotak penalti. Ada caranya gitu, semua ada caranya. Dan jadi yang lu bete, lu kalau ngeliat pemain Barcelona nggak ada panik-paniknya. Lu lihat, Lamine Yamal udah biasa aja. Kayak ini match kayak dia menang 7-0 loh nggak sih? Iya. Kayak dia nyantai Ada kepedean, ada confidence yang sangat kuat. Flow football yang menurut gue juga bakal susah sabar dibendung. mau nonton sih. Ya, Karena variabel unpredictability-nya terlalu tinggi, tapi yang pasti moralnya ini lagi tinggi banget di mana? Di Yamal
dan Inter bakal set ke dia dan Hansi Flick bakal prep for this guy to ancur-ancuran. Pedri menurut gue cuman nggak ada Konde sama Baldi. Pedri menurut gue ke depan aja. Olmo di bench dulu menurut gue. Berarti Fermin, Pedri, De Jong. Iya. Apa De My Jong, opinion. Kubarsi? De Jong, Marcasado. Enggak itu udah Fermin aja. Fokus di Fermin sama. Soalnya Olmo nih enggak tahu slow burner tuh orang. Apa Xavi, Iniesta? Iya boleh. Yang lu tadi bilang soal kok kayak Barcelona nih kayak nggak ada takut-takutnya, nggak ada panik-paniknya, itu adalah dari menurut gua diinstil dari mentality yang dilakukan oleh Hansi Flick. Nah pertanyaannya, akankah Arteta bisa melakukan hal yang sama dengan skuad Arsenal yang away ke Paris? Bagus ya. Langsung lanjut Mat, Iya, kalau nggak lanjut. hilang tuh. Iya. Bagusnya. Itu lah gue nanya harusnya gue nanya. Lanjut ya kiranya. Gue Iya, nanya, lanjut. harusnya dijawab. Gue sebelum ke Arsenal PSG gue mau closing dulu. Menurut gue kayaknya kita mungkin terlihat tadi condong ngomongin Inter kurang Barkanya. Barca menurut gue sangat-sangat punya. Jadi advantage-nya tipis di Inter karena mereka Karena main home, di kandang. karena mereka teruntungkan dengan kehilangan beberapa pemain vital dari Barcelona karena dan lain-lain lah. Cuman Barcelona ya 49,99% juga punya kemungkinan untuk menang dislike gitu. Sama. Ini 50-50 kurang lebih gitu. Jadi bottom line ini game yang bakal seru parah. Parah sih. Kita bakal live reaction besok ini hari, ini malam. Ya, semua nonton soalnya ini bakal sejarah bakal dibuat. Lamine Yamal Ballon d'Or OTW insyaallah. Ballon d'Or dia udah melampaui piala-piala itu menurut gua. Iya, ini juga ada orang Bagus tuh banget. apa sih bahasanya? Dia nggak perlu kontradiksi. Bukan. Langsung Iya, maksud gue gini. Kalau kita lihat leg 1 ini match yang sulit untuk di preview guys. The open space, the attractiveness, terbukanya bermain, abis itu adjustment taktik setiap 10 menit. Jadi ini preview kedua sangat unpredictable. Kalau lo nggak nonton sayang menurut gue. Ini lo akan menyaksikan a new era of clash taktik. Leg 1 ini, leg 2 nih Inter Barca top banget. Ya, itu Menurut aja. gue. Sayang Ya. kalau nggak nonton. Saya lanjut ya, dari sudah bridging capek-capek ya. Kita nggak usah bridging lagi. Apakah Langsung yang aja. diinstil tadi? Apakah mentalitas itu bisa dilakukan Arteta ke pemain-pemainnya? Mengingat kalau kita ngomongin kondisi kedua tim, ada kemungkinan Dembele juga absen karena cedera. Ada kemungkinan juga Timber juga absen karena cedera. Jadi kekuatan PSG di depan satu menghilang. Ada kemungkinan juga, walaupun ini juga kalau lagi ini masih tanda tanya ya, akankah Timber juga cedera atau main? Kita masih nggak tahu. Kita mungkin akan melihat Ben White di situ. Yang jelas pasti yang udah hadir Thomas Partey akan kembali jadi nomor 6, missing piece yang Arsenal kehilangan di leg pertama. Tapi ini datang ke kandangnya PSG yang seram dengan ultrasnya, dengan pasti gue yakin akan tifo nih, dia akan bikin tifo yang proper nih, gue yakin ya, yang ngebanter juga mungkin ada. Gimana lo ngelihat match ini? Ini satu match yang berjalannya hari dan jam, tanggapan gua berubah-berubah. Hari ini lagi apa nih? Terhadap performanya Arsenal, terhadap game tersebut di minggu lalu, dan terhadap game ke depan di 2 hari besok. Gue mulai dengan amarah mungkin. Yang ekspektasinya kita ada high expectations. Gue bilang selisih 2 gol dan lain-lain, karena gue menilai apa yang kita sudah nilai di belakang gitu. Bagaimana Arsenal bermain di Emirates, di home, kekurangannya PSG yang menurut gue perfect dengan cara main kita, mid block itu dan low block adalah kekurangan PSG. Bertahan ya. Kekuatan Arsenal dan apa yang sudah terjadi di awal musim 2-0, di mana PSG secara midfield dan defense tidak berubah. Yang berubah cuman Dembele sama Kuvica, bukan cuman secara struktur nggak banyak yang berubah. Jadi gue mulai dengan amarah, kekecewaan. Cuman setelah gue kesini, setelah gue review, setelah gue denger pundit, setelah gue baca, sebenarnya kembali lagi leg 1 adalah game dengan margin sangat tipis. Menurut gue kalau kita mau fair-fairan, itu game seri menurut gue. Mungkin orang bisa tertipu dengan asumsi mereka karena mereka sangat terlalu condong menilai 30 menit pertama. Tapi menurut gue setelah 30 menit pertama, ini abis ini kita bisa fix lampunya.
Setelah 30 menit pertama Arsenal dominasi. PSG hampir bisa dibilang sangat dikit chancesnya, dan Arsenal bisa ngambil loophole PSG gitu. 15 menit di terakhir di babak pertama, 30 menit pertama yang akhirnya Merino dapat gol dianulir. Jadi menurut gua game ini again masih 50-50. Apalagi dengan hadirnya Partey, dengan tidak adanya Trossard, dan dengan akhirnya kebaca PSG nih mainnya gimana. Gue sebenarnya mau panjang lagi mau jelasin sebenarnya PSG mainnya kayak gimana nih sih kemarin 30 menit pertama tuh apa yang terjadi dan kenapa kita nggak bisa solve atau Arsenal nggak bisa solve. Kenapa? Karena menurut gue, jadi nih mau ngomong Nggak dulu. apa-apa. Langsung aja. Lanjut guys. Menurut gue Arsenal sebelum game dimulai kita sudah tahu seberapa susah. Kayaknya Arteta udah tahu banget nih seberapa serem PSG. Perubahan yang terjadi dari awal musim sama akhir musim beda banget dari cara bermain, ya kan? Kita di pre-game juga Declan Rice bilang if you don't hold the ball we die. Itu bukan berarti kita nggak bisa menang. Cuman kita harus menang. Cara kita menang adalah dengan kita dominate possession, kita megang bola, kita sama dengan tidak terjebak dengan high press-nya dia. Dan itu yang terjadi di 30 menit pertama. High press yang intensitas tinggi. Dan yang gue harus kasih kredit ke Dembele. Dembele ini bukannya hanya dia central creator yang setelah dia berubah posisinya jadi false nine ya. Dia memang secara talent adalah central creator. Dia kayak kanan kiri bisa. Dia lebih baik di false nine daripada winger. Bukan cuma itu, tapi dia presser. Dia nge-lead press yang sangat hebat gitu. Yang akhirnya ekspektasinya adalah dari kubu Arsenal, 2 dari Saliba dan Kivior bisa manage. Nih, gimana 2 lawan 1 Dembele kita bisa main kombinasi, kita lepas press dan fluiditas tengah Arsenal. Luis Kelly ke tengah, Trossard turun ke midfield, misalnya Merino ke ujung kiri ke Martinelli, Rice ke kanan. Itu harapan Arsenal untuk break pressnya, ya kan? Ini high press, man to man, gimana cara lo breaknya, ya kan? Satu itu harapannya. Fluiditas Arsenal yang suka muter masuk kiri kanan nggak jelas, itu kuncinya sebenarnya. Pertama, yang nggak bisa jalan di 30 menit pertama. Kedua adalah kalau lihat game Arsenal semusim panjang, Arsenal jika di posisi itu mereka sangat pede, mungkin tim paling pede untuk long ball dari Raya langsung ke striker. Dan ada statistiknya di Premier League, tim yang paling sering long ball adalah Arsenal. Makanya antitesis kenapa Arteta sebenarnya tidak terlalu mirip sama Pep, ya kan? Nah, kenapa itu tidak bisa terjadi? Karena ada Trossard di depan, bukan Merino. Merino adalah tahun lalu sebelum ke Arsenal, duel aerial, duel lompat di satu Eropa paling bagus Merino di segala posisi. Dan kenapa Arteta dengan pede naruh Merino di striker? Karena di saat fluiditas di tengah untuk nge-break pressnya itu tidak bisa, Raya tinggal lempar ke Merino atau Havertz yang sama bagusnya gitu, break pressnya. Cuman karena kita ada Trossard itu juga tidak jalan gitu. Trossard kena Pacho, kena Marquinhos, kalah gitu. Dan tadi gua potong dikit, kalau ngomongin Dembele juga nggak cuman dia gimana dia lead the press, tapi gimana dia turun ke tengah untuk jadi kayak ada superioritas di tengah. Ngebingungin Rice juga. Dia ngebingungin Rice, ngebingungin back 2 gitu juga. Jadi ketika yang si golnya Dembele yang pertama tuh 3 menit pertama tuh karena counter yang Dembele tiba-tiba turun ke tengah, terus sisi kiri tuh ada hole tuh, ada kosong di situ. Dan Dembele sangat luar biasa movementnya, gimana dia bisa tiba-tiba mundur untuk nyari space untuk nge-shoot. Walaupun itu juga bisa dibilang karena Declan Rice juga nggak ke cover Dembele-nya, tapi sebenarnya itu movementnya gila sih dari Dembele. Makanya nih big miss banget Dembele bisa absen leg kedua dan Partey-nya ada, yang mana sebenarnya leg 1 kalau ada Partey, Dembele juga nggak mungkin bisa turun seluasa itu, karena di hold sama Partey di situ. Nah, jadi ini pertanyaannya adalah gimana sekarang? Oke, kalau nggak ada Dembele kan berarti Barcola, Desir Doué dan si siapa? Sama juga. Enggak, tapi menurut gua apa yang dihadirkan ini kan sebenarnya 1 lawan 1 ya. Kehadiran Dembele sebagai presser dan central creator di tengah dan kehilangannya Partey ini kan sebenarnya suatu hal yang ada sinerginya, ada efek dan kausalnya kan. Tidak ada Dembele, ada Partey, menurut gue efeknya bisa sangat besar, ngedouble gitu.
Karena peran Dembele bisa digantikan oleh Due. Dia bukan trait yang false sama. nine. Vica. Dia bukan false Bukan nine. false nine, tapi Dia memang bukan false nine, tapi dia punya freedom, trait Tapi Menurut gue not trade as on good the as ball Dembele. kan gue ngomongin Dembele off the Off ball. the ball ya. Apa yang kita sudah lihat Due off the ball seperti Dembele gitu. Itu gue belum lihat jujur aja. Gue nggak tahu. Iya masih nggak sebagus Dembele. Dan Terus terus Arteta juga harus embrace match ini tuh harus beda. Udah jangan terlalu rigid maksud gue. Lo sekarang relief dengan kehadiran Partey. Berarti Merina which is apa namanya? Up maju. front, depan. Kalau di leg pertama PSG konstan man to marknya full setengah jam, nggak dikasih napas, dipaksa Arsenal untuk long ball per se. Itu dan Enrique itu mungkin instill itu dari awal supaya slow burn dan dapat momen dan akhirnya dapat kan. Dan itu shape satu match. Moralnya rendah banget. Arsenal yang kita anggap off the ball gitu ulang-ulang terbaik di Eropa dicekek kayak gitu setengah jam pertama, man to mark konstan. Akhirnya kayak moralnya rendah sampai selesai begitu. Nah, gue berharap Arteta itu harus tahu kaliber ini semifinal second leg. Nggak 2-3 kali. Bahasa simpelnya harus berani ambil risk. Harus betting lo menghadapi PSG yang nggak ada di, maksud gue nggak, tengahnya tuh jarang yang bagus kayak begini optionnya kan. Lo harus Nwaneri early, ngerti gak? Jadi jangan terlalu rigid. Nah, ngomongin Nwaneri tadi berarti siapa yang akan lu ganti? Apakah Odegaard yang memang lagi Gue merasa Arteta turun? nggak akan dari awal masang Nwaneri, tapi taruh di early in Second half. In terms of kalau misalkan Kalau masukin deadlock gitu. Ini beda, ngerti nggak? Ini mental beda. Semua pemain, semua pelatih, semua board akan menghadapi kaliber permainan ini bukan week in week out di Premier League. Jangan kaku gitu loh. Lebih bad Arteta menurut gue. Ya karena ini kayak apa ya? Lu menang, ini ibaratnya kayak season lu udah define dari besok ini karena lu punya potensi. Ngomong Premier League, nextnya Newcastle, Liverpool, Southampton. Kita ada potensi bisa turun ke peringkat 3, peringkat 4. Itu beda 4 poin loh sama Chelsea. Kalau Chelsea menang semua, kita bisa turun lagi. Jadi menurut gue emang fokusnya jangan dipecah deh. Di sini aja menurut gue. Menurut gue ini emang ya bukan early final buat Arsenal ini adalah kayak final before the final. Final before the final gitu Untuk musim ini. Dan tadi ngomongin juga ada kemungkinan Timber absen. Ya. Timber absen. Jadi kalau Dembele udah kita bahas, mungkin Desir Doué di tengah penggantinya atau Vica. Nah sekarang kalau ngomongin si Timbernya, White akan menghadapi White. Menurut gua dia right back yang oke, yang cukup bagus, tapi dia menurut gua belum recover 100% dari cedera. Dan kalau kemarin lawan Bournemouth juga berapa kali di sprint 1v1 lewat terus. Nah, Jadi itu parting ditaruh situ sama Arteta. Nah itu sih nggak Agak capek kalau itu ya. Dan kita ngeliat speedsternya si PSG ini, White menurut gua akan kena kewalahan. Gue yakin dia nggak bakal bisa menyamai kualitas Timber yang defensif dengan stabilitasnya, dengan struktur badan yang bisa kokoh, mental awareness, konsentrasinya Timber itu jauh dibanding White. White sering one on one tuh kayak hilang konsen kelewat millisecond, split second gitu. Jadi menurut gue itu blow yang besar. Cuman ya udah, ini game yang Arsenal sudah blow besar semusim ini, sudah banyak. Ini bukan blow besar pertama. Arteta kemarin ngomong di interview. Nanti gue mau ngomong interview juga, gue mau nanya lo Basya. Cuman dia ngomong, gue kemarin pas warm up, gue nggak mau bilang ini alasan. So ini sesuatu yang gue bersyukur. Gue sebelum warm up di Emirates, gue selesai warm up, gue masuk ke tunnel, masuk ke changing room. Gue ngeliat ada 7 pemain yang pakai baju rumah dari Arsenal. Dan disebut satu-satu siapa? Iya, Jesus bla bla bla. Jesus yang baru come to life di Arsenal, inget nggak yang sempat dia balik nih Jesus nih, tiba-tiba ACL. Pre-season. Enggak, atau Januari atau Desember dia sempat hat-trick terus 2 gol, tiba-tiba baru 2-3 game lagi come to life, mati 10 bulan. Havertz, our number 9, our only number 9, hilang 6 bulan. Terus Partey, our only number 6, hilang. Jorginho backupnya number 6 yang penting di game-game
yang butuh mental, butuh pengalaman, Yang Jorginho ini hilang. jarang absen, tapi sekalinya absen malah di momen yang harusnya dia available gitu. Iya, Calafiori, pemain yang baru kita beli dengan harga bandrol tinggi. Cedera konyol di Italia, cederanya bukan cedera konyol loh, Iya, cedera 6 kepleset. bulan. Terus Tomiyasu, terus ada satu lagi. Jadi ini ya sesuatu yang Arsenal sudah go through gitu. Cedera ini sudah hal yang wajar dan normal di musim ini buat Arsenal. Bisa dibilang temanya Arsenal musim ini. Cuma pertanyaannya, apakah dia bisa overcome itu? Iya. Sejauh ini bisa, ya kan? Tapi kita ngelihat besok. Kalau gue ngelihat, gue mulai baca khusus ya. Gue ngelihat ada kepedean yang secara level agak abnormal tingginya di Arsenal. Gue rasa Arteta ngomong I'm confident we will win it. Saka bilang we will win it. Merino juga ngomong. Merino juga ngomong yang gue nggak sebelumnya nggak pernah lihat di Arsenal. Confidentnya agak, gue nggak tahu ini halu atau kepedean yang ditempatkan di tempat yang salah. Cuman gue mau nanya menurut kalian bertiga lah, bukan cuma Basya. Apakah memang Arsenal ada peluang itu atau apakah Arsenal sudah memiliki mental itu untuk menunjukkan dia bisa menang? Justru itu yang sangat gue tunggu-tunggu, karena kalau di momen begini tuh namanya udah bukan halu, orang kita masih 1-0 kok. Beda cerita mungkin kalau ini 2-0, 3-0 atau 4-0, tapi ini 1-0, maksudnya masih chance-nya masih sangat besar dan lu punya mentalitas seperti itu ya, karena kalau lu mau tanding tapi lu nggak punya mental begitu, ngapain lu berangkat? Udah pulang aja, WO aja sekalian. Tapi lu kalau datang ke sana dengan atmosfer yang bakal seram, squad yang seram dari PSG-nya, ya lo harus punya mentalitas I will win, we will win. Kita akan masuk ke final. Itu menurut gua. Gue setuju sama Doli sama Basya dari tadi. Menurut gue PSG akan lolos ke final. Anjing. Kebaca. Maaf Erim, ngebaca Rim. Gue dari tadi nahan. Kayak kesian kalau PSG yang masuk. Iya enggak, gue ngeliatnya maksudnya mungkin kenapa Arsenal PD kan emang yang pernah gue bilang pas di preview pas nggak ada gue kan. Berarti gue nggak bilang apa-apa kan. Iya. Nggak, yang gue bilang pas kita live react, poin plusnya Arsenal adalah di areal duelnya, cuman di kemarin nggak kelihatan. Gue berharap di leg ini kelihatan, dan gue setuju game kemarin harusnya ada kemungkinan serinya itu harusnya besar di situ. Itu kemarin harusnya game seri. Kepedean Arsenal gue ngelihat ada karena kemungkinan kembalinya Partey. Cuman yang menurut gue masih ada kemungkinan, bukan masih ada, maksudnya kenapa gue lebih condong ke PSG, karena individual brilliance Quality-nya yang dipunyain sama PSG. Ya setuju. Yang dimana Vitinha, Wow Neves, Fabian Ruiz, Kvicha Kvaratskhelia, Desire Due, Barcola. semua ahli Kang In juga. Enggak, gue Semua mau pamer top, aja kalau gue bisa pronounce mereka. Iya. Maksudnya gue ngerasa itu yang diubah sama Enrique dari terakhir ketemu sama Arsenal. Yaitu gimana caranya lo yang tadinya terlalu rigid, gimana cara pokoknya bola. Gimana caranya lo tadinya terlalu rigid. Oh udah diubah. Enggak, belum. Yang tadinya lo terlalu rigid, misalnya anggapannya bola harus dari sini, Kasih harus screening yang agak jelas gitu. Oh iya. Itu. Jadi anggapannya ini Sorry. ini salah ya guys, ini bukan formasinya, Enggak, itu kan kameranya di sini, Rim. Enggak, bentar gue benerin dikit. Nih guys, yang tadinya PSG itu fokusnya mereka adalah gimana caranya bola dari sini, lu pokoknya harus sini. Cuma sekarang gampang, pokoknya ini di sini. Ini siapa nih Arsenal nih? PSG. Ini PSG. Iya bener kan ini PSG nih. Iya. Gimana, pokoknya dia nggak mau tahu, mau lu gocek mau lu apa, ini bola dari sini harus ada di sini. Ini bola jadi mau dia gocek sih ke sini nggak apa-apa, mau dia dari sini ke sini nggak apa-apa. Dengan lo kalau misalnya ngeliat Arsenal kemarin sempat nge-covernya tuh di sini, nge-covernya Arsenal. Sempat nge-covernya Arsenal tuh di bagian sini nih, di garisnya mereka yang di sini. Oke, dia sempat nge-cover di sini dan di sini juga ada. Jadi nge-trap gimana caranya line dari ini ke sini itu kan susah dong. Nah, PSG nge-overcome-nya adalah dia dari sini, dioper ini mundur, ini dapat, Ini yang naik. ini maju, Ashraf Hakimi naik. iya ini yang di sini bernaik, ini dioper, salah bukan bola tuh, ini dioper ke sini, itu bola di sini. Dia tuh maksudnya bener-bener ngasih tahu kalau misalnya kita nggak terlalu fokus dengan bener-bener gimana bola tuh harus kesini, cuman yang penting nyampe.
Dan kalau gue ngeliat sebenarnya perbedaannya, Nggak boleh. Tar dulu, pegang Rim. Nggak, perbedaannya sama Pep ya. Mereka kan juga main triangle sebenarnya. Cuma kalau Pep itu, kalau lihat Pep main dia kan triangle-nya kan deket nih. Passing itu misalkan dari sini tek. Kalau Enrique ini jarak triangle itu agak jauh. Parah, itu dia. Jadi misalkan nih pemain Arsenal, misalkan nih anggapnya wasit main Arsenal, dia tuh makanya Arsenal susah untuk main high press karena jarak, misalnya Arsenal main high press, jarak ini ke sini tuh jauh. Iya, dan Cepat terjadi transisi. Dan tengahnya juga comfortable dikasih. Iya. Ya, soal dikasih teknik time semua. space. Iya. Mat, by the way ini kalau pencet bunyi. Coba pencet dah. Nggak, yang itu yang Priwit. Ini Priwit. Bego kan. Masa percaya? Masa percaya? Vitinha dan Menes dan Fabian Ruiz sangat comfortable di tight space. Sangat. Mau ngadepin dua, mau ngadepin apalagi open space. Jadi Arsenal ngelawan individual brilliance yang terus Makanya, juga hold the ball. Arsenal harus hold Iya, the benar ball. juga Declan Rice juga ngomongnya salah. Kenapa? If we don't hold the ball, we die. Ada if-nya mungkin nggak kedengeran. Jadi hold the ball, mati kita. masuk ke lapangan, we die. Coba harusnya we must hold the ball, we win. Ngerti gak? Nadanya tuh ini Rice kurang belajar sama. Takutnya kan berisik kan, North Iya. London forever lagi nyanyi. If we-nya lupa, hold the ball we die. Kasih apa namanya force negatif, mati kita mati. We die. Gue kayak Messi waktu mau ngadepin Liverpool di second leg 2019 ngomong apa di locker room? Ingat tahun lalu kita di comeback sama Roma. Ingat. Masuk ya di comeback. Jadi di comeback beneran. Jangan suka begitu, ngerti gak? Kasih moral yang bagus. Nah, ngomongin We itu hold juga the ball, we berarti die. nyambung ke pertanyaan Doli tadi, kenapa Arsenal sangat confidence juga di luar yang udah tadi kita discuss. Menurut gua menang away ke Bernabeu itu juga Confidence booster. confidence booster. Udah Jadi, telat tapi udah kalah di leg 1. Enggak, di away. Main away, di away. main Oh, away pas iya. kemarin menang lawan Madrid, kemenangan itu yang ngebuat moralnya Arsenal untuk comeback itu juga naik gitu. Tadi kalau ngerespon apa yang Doli bahas. Nah, sekarang gue mau bahas dari sisi preparasinya. Kedua tim ya. PSG kemarin punya privilege untuk rest banyak banget pemain. Harus enggak semua. Sampai kipernya Donnarumma enggak main di liga. Cuman Neves kalau nggak salah, Barcola kan emang sering ganti-gantian, jadi Barcola starting. Kalau nggak salah cuma Neves yang emang dari tim utama tuh yang main kalau nggak salah ya. Kipernya pun kiper cadangan, Lee Kang-in main, Ramos main, bla bla bla. Sedangkan Arsenal bermain bisa dibilang full tim, bisa dibilang gitu loh. Dan ngeliat kemarin kalah lawan Bournemouth, apakah ini akan ada sedikit, karena kita nggak bisa pungkirin kekalahan di match sebelumnya meskipun itu udah bukan jadi prioritas, itu kebayang gitu. Pastilah. Maksudnya efek ini apa sih? Bakal ada domino efek gak kekalahan kemarin? Ya, menurut gua itu beauty in the struggle, ugliness in the success. Hear my word and listen to my signal of distress menurut gua. Artinya Setuju. Ya, Jiko setuju lah kan? pokoknya. Ya kan? Artinya? Menurut gua Arsenal di form terburuk. Mungkin setahun 2 tahun terakhir harus menghadapi second leg yang di posisi mereka sedang trailing atau kalah 1-0. Di 7-8 game terakhir kalau nggak salah, selain menang lawan Madrid di 2 leg, kita seri atau kalah. Iya Ya kan? Tadi gue juga kaget tuh, dengerin itu. Dan gue jujur aja ngelihat Arsenal Bournemouth, gue balik lagi terpaku sama Odegaard lagi-lagi. Sorry to say, banyak dari Grombols nanya kenapa fans Arsenal di Grombo pada kayak lebay atau over kritik Odegaard. Soalnya menurut gue dia, ya mungkin apakah ini performa dari injury atau apa, dia liability, hampir ke liability masuk levelnya sekarang gitu. Bagaimana dia harusnya menjadi kreator, distributor. Akhirnya berapa kali chances di Bournemouth, chances di PSG yang gagal karena dia nggak bisa ngelihat, dia nggak bisa eksekusi gitu. Menurut gue itu utama. Kalau preparasinya sendiri, gue juga agak bingung kenapa Arteta full squad. Mungkin dia agak takut Sama City. Akhirnya sama bumerang. Newcastle, sama Chelsea. Walaupun nggak kemana-mana juga, yang akhirnya blunder, kita kalah 2-1. Ya I don't know lah. Tapi menurut gue nggak mau terlalu ngitung itu. Gue nggak mau terlalu menjadi itu sebagai faktor besar form kita di Premier League. Anything can happen. Chelsea kita lihat tahun 2012 di posisi 9 atau 5 atau sampai 9 lah di mid table, juara Liga Inggris, Liga Champions, ya kan? Anything is possible di Champions League. MU final Europa League. Itu di posisi 5 ya. Sekarang maksudnya. Oh iya, sekarang MU mau masuk final Europa League. Jadi you udah play your game. Kalau kata banner di Emirates, Take us to Munich. believe and take us to Munich.
Tentang Gue And make it happen. Gue ini ada bias keinginan gue ngelihat Barcelona Arsenal di final. Nah, gue mencoba untuk menghilangkan bias itu. Odds-nya, potensinya finalnya itu PSG. Iya, Menurut betul. gue. Tipis PSG, di gue PSG Inter lagi gue. Atau Inter atau Barca. PSG lebih besar dari Arsenal. Tapi Arsenal itu dan Arteta dan semua harus sadar, lo ini udah years, sedangkan PSG ini baru comeback tahun ini, surprisingly. Lo lebih punya pressure yang tinggi. Mau sampai kapan mentoknya? Odegaard ini flu. Dia yang paling harusnya berperan untuk mengurai tight space, kreativitas. Dia punya kemampuannya. Kok dia flu begini, ngerti gak? Sebagai kapten Berbulan-bulan. Dan gue analyze juga kayak orang, ngerti gak sih? Karena kebingungan. Ini juga kesalahan Arteta juga. Yeah. Menurut gue kesalahan Arteta. Pertama, kenapa dia declining tetap dipakai? Oh, berarti Arteta mau dia kayak gitu. Nggak mungkin aja Arteta mau dia kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang ada yang potensinya segini, udah Allah kasih, Tuhan kasih segini. Ya ini Arteta. Ya. Mungkin Arteta yang mentok udah. Apa indikasi yang bilang lo bilang yang menunjukkan bahwa Arteta mentok? Gak tau, Arteta ini kayak guru BK yang bagus. Nggak guru BK juga. Arteta itu gak harus lebih lentur gitu loh menurut gue. Iya, itu gue setuju. Itu kalau Dalam- ngomongin apalagi Arteta Tapi kalau mau kaliber bedah match manajer-manajer terbaik di dunia, Ancelotti, apakah Iya. tidak ada salahnya? Amorim yang dia Iya, belum iya. kritik, dia Iya, belum iya. kritik loh sekalipun semusim ini. Orang kan Apakah kita- tidak ada keburukan? Kita melihat Arteta bukan 1-2 minggu. Iya, Dia sama ini dengan manajer-manajer lain, sudah ada kekurangan. Maksud gua 2-3 kalau season. terlepas dari lu bercanda apa enggak, tapi kalau ngomongin kalau dibilang mentok, menurut gua di pelatih yang baru nge-manage satu klub di klub pertamanya dan nggak ada experience sebelumnya, kita nggak bisa bilang mentok. Tapi kalau ngomongin ada beberapa aspek yang harus dirubah dari Arteta, Gua setuju. gua setuju. Pertama tadi rotasi pemain. Odegaard cedera kan, maksudnya karena Arteta mungkin nggak percaya sama Nwaneri dari awal. Gue pengen tonjok Arteta waktu dia nggak ubah Iya. main sampai menit 82 jujur. Itu 90 Nwaneri dimasukin. iya. 82 masuk wide. Itu kesalahannya di situ. Tolol banget. Sakit. Terus maksudnya ngelon Fabio Vieira yang salah satu, maksud gue emang ini availability-nya nggak sebanyak itu, dia sering cedera. Tapi Vieira adalah output kreatif lain selain Nwaneri dan Odegaard Di dan saat lo jual Saka. ISR. Dan lu jual ISR, kenapa lu nggak stayin dia aja? Dia Iya, bakal jadi dapat ada game hal-hal time. yang kayak gitu loh. Lo yang susah lo jago, hal-hal yang Hal susah yang- lo jago yang gampang-gampang gampang. kok kayak astagfirullahaladzim. Iya, jadi memang Ngerti Arteta gak? Itu sama kalau sekali Arteta Iya. nggak lepas dari kritik, Bat. Ini orang juga yang harus obvious tuh suka kadang-kadang lo kok bisa ini nggak masuk ke otak lo. karena lu ngomong sorry, lu Terus ngomong drama king juga tuh orang. Iya. enggak gini, lu kalau mau Drama king. enggak drama Ada king. drama kingnya di- enggak gini, di tanah- ada di orang yang analisis gini, locker Mat. room. Ada yang analisis gimana kalau Arteta ini sering press conference kecilnya ini dibully. kontroversial, ya kan? Dia sering kontroversial. Tapi analisisnya nih akun ya bisa jadi bener bisa jadi enggak ya. Cuman gua ngebaca nih akun ngomong ya karena Arteta mau segala kritik itu didirect ke dia, bukan ke pemainnya. Makanya statement dia aneh-aneh kan, wasit lah, apalah karena orang tuh pingin media Arteta, udah serang gue. Drama king maksud gue di dalam locker room. Oh itu kan film doang, Mat, Amazon. Iya, pokoknya ada kan kelihatan. Ya udahlah, Amazon juga, Prime. Basya. Ya Ada dia drama king, iya, ada iya. awkwardnya juga ini orang. Jadi intinya Arteta harus nge-solve, harus berubah di match ini, jangan rigid, harus berani ganti-ganti pemain kalau emang perlu. Nwaneri masuk menit 60 misal, atau lu mau se-abstrak Odegaard tarik tengahnya Mas Lewis Kelly, Partey, Saka. Saka gitu misalkan, Nwaneri di kanan. Atau kipernya langsung Neto gitu yang main. Kalau itu sakit. Ya kita nggak ada yang tahu. Nah terus Rim, lanjut Rim. Terakhir ya sebelum kita Ya. close. Oh belum ngomong ya dia. Oh gue. Iya makanya terus. Oh ya. Iya gimana? Iya, kalau gue ngerasa waktunya Conte berlabuh ke Arsenal ya. Gue ngerasa gue pengen. Tadi kita obrolin menurut gue asik tuh. Itu ide asik juga tuh. Ya semifinal UCL kali ini semifinal yang gue masih belum bisa nebak finalnya kapan. Finalnya siapa? Cuman kalau misalnya nanya harapan gue adalah Inter PSG untuk final. Dan maksudnya kan ada plausible-nya di situ. Cuma gue ngerasa yang gue seneng ini salah satu semifinal yang menurut gue kalau lo nggak demen bola, ini alasan lo buat nonton bola, lo nonton di pertandingan-pertandingan ini. Iya. Dua Karena- game ke depan. Karena game sayang, ke depan. ini benar Karim, ini 2 match ini decisive. Ini menurut gue mungkin setelah CR dan Messi ini yang benar-benar pola terbaru dari era baru. Benar. Italian
Spanish, French, England. French. It's not centralized. Abis CR Messi centralized ke Inggris, sekarang udah mulai pertama kalinya merata begitu. Iya, maksudnya ini bakal asik lah. Apapun outcome-nya menurut gua tetap enjoy, apalagi gua pribadi gua nggak ada pressure sama sekali. Inter menang gua senang, Barca menang gua ngatain Madrid. Iya. PSG Arsenal menang ya gua berharap. Ya kalau misalkan kalian gue berharap dia kalah di final, PSG menang, ya kalian bakal gue serang Mas Lafri. Kalau Arsenal dia live up to their performance, Iya, win-win semua. Arsenal live up to their performance whole season dan main seperti Madrid formnya, gue pengen ngeliat Barcelona sama Arsenal di final, bakal menarik banget. masalah kan yang main Inter lawan PSG, ini kan harapan Barca. gue, Ya, Inter lawan makanya Barca. ini Iya, harapan iya. gue. Walaupun sangat unpredictable ini Iya. semifinal. Jadi ya Bener dia. runtutan atau rentetan match Champions League semifinal ini akan kita saksikan sama-sama di live reaction di Grombol. Start besok di game Inter melawan Barcelona. Wah, ini seru parah sih. Seperti biasa, 1:30 kita sudah udah on air, udah bisa berbincang-bincang bersama Coach Ruben Amakarim dan Amrabat, dan kita semua bakal di situ ya. Dan di hari selanjutnya nanti bakal ada Barca minimal guys. Arsenal lawan PSG juga di jam yang sama 1:30. Dan di hari Jumat kita nggak ngapa-ngapain karena malas nonton MU. Malas nonton MU. Iya, emang gak usah ditonton. Males lah kalau menang. Iya, Gila, iya. ya. Jadi itu aja guys, thank you buat yang udah nonton preview Champions League kali ini. Kalau ada komentar-komentar atau mungkin ada yang belum kita bahas, kalian mau bahas di kolom komentar, atau ada yang nggak setuju atau ada yang setuju bisa komen. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Grombol, follow semua sosial medianya Grombol, Spotify, Telegram. Ada kreator di sini, Arsenal Fox, Karim Nasar lagi. Ganteng. Mat Mehran dan Nurul Atas. Itu dia. Let's go. Let's go.